wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Fisika. Jadi, hari ini saya akan membawakan materi tentang momen inersia. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian permainan begasing? Pasti tahu kan? Nah, pertanyaannya, kenapa gasing itu berputar dalam keadaan seimbang? Kalau mau tahu jawabannya, mari kita simak materi berikut. Yang pertama, kita harus mengenal dulu pengertian momen inersia. Nah, pada hukum 1 Newton dikatakan bahwa benda yang bergerak akan cenderung bergerak dan benda yang diam akan cenderung diam. Jadi, inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Sedangkan momen inersia adalah ukuran kecenderungan suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Momen inersia itu bergantung pada massa benda dan jarak pada porosnya. Rumus momen inersia itu ialah I sama dengan mr pangkat 2, di mana I itu adalah momen inersia dan M itu adalah massa, R itu adalah jarak benda pada porosnya. Nah, apabila terdapat banyak partikel yang massanya masing-masing M1, M2, dan M3 mempunyai jarak masing-masing pula, maka momen inersia total itu jumlah dari momen inersia setiap masing-masing partikel. Nah, rumusnya itu ialah I sama dengan sigma mr pangkat 2. Pada hukum 2 Newton yang mempelajari tentang gaya, massa, dan percepatan dengan rumus F sama dengan M kali A, di mana gaya merupakan penyebab terjadinya gerak translasi, massa merupakan ukuran kecenderungan gerak translasi, dan percepatan linier merupakan percepatan yang timbul pada gerak translasi. Dengan menganalisis bahwa torsi merupakan penyebab gerak rotasi, momen inersia merupakan ukuran kelembaman pada gerak rotasi, dan percepatan yang timbul pada gerak rotasi dinamakan sudut. Maka hukum 2 Newton untuk gerak rotasi dinyatakan dengan torsi sama dengan inersia dikali alfa. Ada beberapa macam momen inersia pada bentuk benda tegak seperti berikut. Ini ialah salah satu contoh soal dari momen inersia, yaitu dua bola masing-masing bermassa 4 kg dan 6 kg dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa seperti gambar di atas. Jadi ini adalah bola pertama dengan massanya 4 kg dan ini ialah bola kedua dengan massanya 6 kg yang dihubungkan dengan batang ringan yang tak bermassa. Nah, jika sistem bola itu diputar pada sumbu di titik A, maka besar momen inersia sistem bola adalah, karena yang di sini ditanyakan ialah momen inersia dan pada soal itu terdapat dua buah bola, maka yang kita cari itu ialah momen inersia total. Langsung kita ketahui yaitu M1 itu massa benda pertama 4 kg dan massa benda kedua itu 6 kg. Jarak massa benda pertama
ke sumbu rotasi itu ialah 40 cm, di mana 40 cm ini kita rubah satuannya menjadi meter, menjadi 0,4 meter. Sedangkan jarak kedua itu massa benda kedua berjarak 60 cm ke pusat rotasinya sebesar 60 cm. Jadi kita rubah satuannya menjadi meter, ialah 0,6 meter. Yang ditanyakan tadi ialah jumlah dari momen inersia, yaitu rumusnya ialah inersia sama dengan sigma mn dikali rn pangkat 2, di mana m1 dikali r1 pangkat 2 ditambah dengan m2 dikali R2 berpangkat 2. Nah, di mana massa yang pertama itu jumlahnya 4 kg dikali dengan jarak massa pertama ke sumbu rotasinya itu 0,4 meter pangkat 2 ditambah massa keduanya itu 6 kg dan jaraknya itu 0,6 cm pangkat 2. Langsung kita pangkatkan 0,4 berpangkat 2 yaitu 0,16 ditambah 0,6 pangkat 2 yaitu 0,36. 4 dikali 0,16 itu hasilnya 0,64 ditambah dengan 6 kali 0,36 itu hasilnya 2,16. Maka inersia yang didapat itu ialah 2,8 kg meter pangkat 2. Selesai. Nah, jadi kalian sudah pasti tahu kan kenapa gasing itu berputar dalam keadaan seimbang? Karena telah didesain sedemikian mungkin di setiap massa garis itu berada di titik tengah dan setiap sisi dari gasing tersebut memiliki jarak yang sama. Maka dari itu, gasing itu berputar dalam keadaan seimbang. Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Materi selanjutnya akan kita sambung ya di kemudian hari. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't talk anymore like we used to.